Hai sahabat ceria, apa kabar kalian semua? Berjumpa lagi dengan Kak Sabrina, tentunya hanya di Dunia Ceria. Wah sahabat ceria, sebelum kita mulai membaca cerita hari ini, Kak Sabrina ingin bertanya dulu kepada kalian semua. Ada tidak di antara kalian yang memiliki seorang adik? Wah, kalau kalian memiliki seorang adik, pastikan kalian mengajak adik kalian untuk menyaksikan tayangan ini bersama-sama ya. Dan jangan lupa juga untuk mengajari mereka apabila ada hal-hal yang tidak mereka mengerti dari cerita kali ini. Tapi Kak Sabrina, kenapa harus diajari? Mereka kan sudah menonton tayangan ini, ya sudah dong. Tidak boleh begitu sahabat ceria. Selain kita harus menyayangi adik kita ini kan masih sangat kecil. Jadi pastinya ada banyak sekali hal-hal yang belum dia mengerti. Itulah mengapa kita harus mengajari mereka. Sama halnya sahabat ceria dengan cerita yang akan kita baca hari ini yang bercerita tentang anak bayi. Tapi anak bayi kali ini adalah anak bayi kuda laut. Wah, seperti apa ya ceritanya? Penasaran? Jangan kemana-mana ya. Ini dia cerita yang akan kita baca bersama hari ini. Judulnya adalah Tempat yang Tepat. Buku ini ditulis oleh Kusuma Dewi Yuli dan diilustrasikan oleh Yuma. Buku ini dapat kalian baca di aplikasi Let's Read. Wah, tempat yang tepat. Jadi penasaran nih sahabat ceria, kira-kira ceritanya akan seperti apa ya? Langsung saja ya sahabat ceria, kita mulai membaca. Bayi-bayi kuda laut kerdil telah lahir. Lihat, mereka amat sangat kecil. Bapak kuda laut kerdil tampak kelelahan. Wah sahabat ceria, asik. Sekarang bayi-bayi kuda laut kerdil telah lahir. Wah lucu-lucu sekali ya mereka. Keluarlah Pikmi, si bayi terakhir. Bapak kuda laut terlihat lega. Tugasnya sudah selesai. Ini dia sahabat ceria yang menarik dari kuda laut kerdil, di mana telur-telur yang dihasilkan oleh ibu kuda laut kerdil biasanya akan dierami oleh bapak kuda laut kerdil. Itulah kenapa bayi-bayi dari kuda laut kerdil ini lahir dari bapak kuda laut. Oh, pantas saja bapak kuda laut tampak sangat kelelahan sekali. Gerakan air laut membuat Pikmi hanyut. Untuk menjaga keseimbangan, dia menggoyangkan siripnya. Ekornya menggulung dan membuka. Wah, dari banyaknya bayi-bayi kuda laut kerdil yang lahir, lihat saja ada teman baru kita yang bernama Pikmi, yakni anak terakhir dari kuda laut itu. Tampaknya dia masih belum terbiasa ya sahabat ceria dengan arus air laut. Sekarang Pikmi merasa lapar. Di sekitarnya banyak sekali plankton. Namun mengapa Pikmi hanya bisa makan sedikit? Oh, ternyata Pikmi harus membalikkan badan. Dengan posisi seperti ini, Pikmi lebih mudah menyedot makanan. Wah, unik sekali ya. Ternyata bukan hanya telur yang dierami oleh bapak kuda laut kerdil, melainkan cara mereka makan pun sangat unik sekali. Ups, Pikmi merasakan air laut bergerak lebih kencang. Pikmi langsung waspada. Dia melihat ikan-ikan melintas. Pikmi berusaha menjauh, namun ikan-ikan itu begitu banyak. Rombongan ikan itu berbahaya bagi Pikmi. Gerakan mereka membuat air menjadi bergelombang. Pikmi pun terombang-ambing. Dia terhempas ke sana dan kemari. Waduh, gawat sahabat ceria. Kalau begini, apa yang bisa Pikmi lakukan ya? Pikmi harus mencari tempat untuk berlindung. Apakah di situ? Tidak. Apakah di sana? Aduh, itu ada karang otak yang berliku-liku. Pikmi tidak dapat mengaitkan ekornya. Tetapi di sini airnya jauh lebih tenang. Pikmi pun bisa beristirahat sejenak. Namun dia tetap saja sahabat ceria harus berhati-hati. Rombongan ikan mungkin akan kembali. Pikmi tidak mau terbawa arus lagi. Wah sahabat ceria,
Walaupun Pikmi sudah menemukan tempat persembunyian yang dia kira aman, tetapi tetap saja Pikmi harus berhati-hati. Karena benar saja mungkin ikan-ikan itu akan segera kembali. Wah, kalau begini tempat yang mana lagi ya yang tepat bagi Pikmi untuk bersembunyi dan menyelamatkan dirinya? Sahabat Ceria di rumah tahu jawabannya. Pikmi si kuda laut terpisah dari rombongannya. Ia begitu kecil dan masih baru di laut. Pikmi bertahan hidup sendiri, mencari makan sendiri. Apakah Pikmi bisa menjalaninya? Aduh, kasihan sekali Pikmi ya sahabat ceria. Tapi bagaimana ya kelanjutan cerita dari Pikmi? Apakah dia berhasil menemukan tempat yang aman untuk melindungi dirinya? Langsung saja ya sahabat ceria, kita lanjutkan ceritanya. Aduh, ada udang pembersih di sana. Semua yang ada di atas karang otak dilahapnya. Waduh, Pikmi tidak mau menjadi mangsa. Pikmi menyelinap dan pergi secepat mungkin. Tahu-tahu antena udang mengenai kepala Pikmi. Oh tidak, benar saja sahabat ceria. Udang pembersih itu menyadari kehadiran Pikmi. Dan sekarang udang pembersih itu sudah ada tepat di atas Pikmi. Wah, apa yang akan ia lakukan ya? Pikmi sangat ketakutan. Dia cepat-cepat menghindar. Untunglah arus laut membantunya untuk segera menjauh. Pikmi sampai di karang cambuk. Di sini ekornya bisa melilit dengan baik. Apakah keadaan sudah aman buat Pikmi? Oh, tempat ini ternyata tidak aman. Di sini ada ikan gobi. Pikmi harus menyelamatkan diri. Dia memerlukan tempat tinggal yang lebih aman. Tapi kemana lagi Pikmi harus pergi? Pikmi kembali berenang. Dia sampailah di karang kipas. Wah, kali ini adalah tempat ketiga yang dihampiri oleh Pikmi. Apakah ini akan aman untuknya? Di sini Pikmi bisa mengaitkan ekornya. Pikmi juga bisa makan dengan tenang. Bagaimana kalau Pikmi tinggal di sini saja? Wah, sahabat ceria, di karang kipas ini Pikmi bisa melilitkan ekornya. Selain itu, Pikmi juga bisa makan dengan tenang. Wah, berarti karang kipas ini adalah habitat yang cocok bagi Pikmi. Akan tetapi, Pikmi tidak boleh lengah. Pemangsa selalu mengintai. Untunglah warna Pikmi kini sudah bisa berubah. Wah, sahabat ceria, ada keunikan lainnya lagi nih dari kuda laut kerdil, di mana mereka bisa merubah warna tubuh mereka sesuai dengan tempat tinggalnya. Wah, berarti Pikmi bisa berkamuflase dengan karang kipas itu. Ikan-ikan itu pasti tidak bisa melihat Pikmi. Yeay, sekarang aman. Pikmi bisa bernafas dengan lega. Karang kipas memanglah tempat tinggal yang tepat bagi Pikmi. Wah, syukurlah ya sahabat ceria. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Pikmi bisa menemukan tempat yang tepat untuknya tinggal. Wah, senang sekali bukan? Pikmi menunggu keluarganya, namun tak kunjung datang. Ia harus mencari tempat tinggal baru yang aman dari pemangsa. Pikmi memilih karang kipas sebagai tempat tinggalnya. Meski Pikmi sendiri, kini ia bisa hidup tenang. Syukurlah sahabat ceria, Kak Sabrina ikutan lega karena akhirnya Pikmi bisa menemukan tempat yang tepat dan juga aman untuk melindungi dirinya.
Tapi kalau kita ingat-ingat cerita Pikmi ini sangat sedih sekali ya sahabat ceria, di mana dia harus mempelajari segala sesuatunya dari dirinya sendiri. Padahal dia baru saja lahir, tetapi dia harus mencari makan sendiri sekaligus mencari tempat yang aman untuk dirinya. Nah, oleh karena itu sahabat ceria, jika kalian memiliki adik, selain kita harus menyayangi mereka, kita juga harus mengajari mereka banyak hal ya sahabat ceria. Wah, tapi sayang sahabat ceria, ternyata sudah 15 menit berlalu Kak Sabrina menemani kalian semua. Itu artinya dunia ceria harus pamit dulu ya. Tapi tenang sahabat ceria, untuk kalian yang masih ingin membaca cerita dengan Kak Sabrina di dunia ceria, langsung saja kunjungi YouTube channelnya The iKids. Jangan lupa ya, di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya The iKids untuk mendapatkan informasi seputar program anak di The iTV. Sahabat ceria, jangan lupa ya untuk membaca buku setiap hari minimal 15 menit, oke? Sekarang Kak Sabrina pamitnya sahabat ceria, nanti kita berjumpa lagi di episode selanjutnya dengan cerita menarik lainnya. Dadah sahabat ceria, sampai berjumpa lagi ya. Pikmi menunggu keluarganya, namun tak kunjung datang. Ia harus mencari tempat tinggal baru yang aman dari pemangsa. Pikmi memilih karang kipas sebagai tempat tinggalnya.